Nova Ropena, Katrin Maslebu, Ron Mayer Koarin, oke, semua hadir? Ya baik, bagus kalau semua hadir. Oke, sebelum kita masuk dalam kodok CP, sekarang Ibu memperkenalkan materi dulu tentang topiknya tentang keluarga dan gaya hidup. Yang pertama itu keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama di mana seseorang dibentuk. Karena dalam keluargalah nilai karakter dan kebiasaan hidup mulai ditanamkan. Gaya hidup seorang anak atau remaja sangat dipengaruhi oleh pola asuh, teladan, dan kualitas hubungan dalam keluarga. Ketika keluarga membangun komunikasi yang baik, menerapkan nilai iman Kristen, serta memberi teladan yang sehat dan bertanggung jawab, maka anak akan tumbuh dengan gaya hidup yang positif, disiplin, menghargai diri, serta mampu membuat pilihan yang benar. Oke anak-anak, ketemu tujuan pembelajaran di saat itu ada 3. Yang pertama itu guru menjelaskan makna keluarga menurut Efesus 6 ayat 1-4, dan yang kedua itu siswa mengidentifikasi gaya hidup remaja masa kini seperti penggunaan media sosial, gaya hidup, dan gaya hidup konsumatif. Yang ketiga itu guru menjelaskan kurangnya komunikasi dalam keluarga dan gaya hidup sehat atau tidak sehat. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa sini bawa Alkitab? Ya, lain kali kalau ada Ibu pinjam ini mesti bawa Alkitab, karena ini mata kuliah Pak Pendidikan Agama Kristen, jadi mesti wajib bawa Alkitab ya. Oke, jadi dong kasih bawa Alkitab, jadi biar nanti Ibu dulu yang baca. Itu dengan perikop taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang paling penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu ini, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang kedua itu siswa mengidentifikasi gaya hidup remaja masa kini. Saat ini mengidentifikasi gaya hidup remaja saat masa kini, siswa memperhatikan beberapa fenomena umum seperti penggunaan media sosial yang sangat instan, gaya hidup komutif, kurangnya komunikasi dengan keluarga, serta perbedaan antara gaya hidup sehat dan tidak sehat. Penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung bagaimana remaja mengelolanya. Gaya hidup konsumatif muncul dari tren dan dorongan sosial yang membuat remaja mudah membeli hal-hal yang tidak mereka butuhkan. Ketiga itu kurangnya komunikasi dalam keluarga. Kurangnya komunikasi dalam keluarga dapat menyebabkan hubungan menjadi renggang, munculnya salah paham, dan berkurangnya saling pengertian. Jika jarang berbicara atau mendengarkan satu sama lain, masalah kecil
dapat berkembang menjadi lebih besar. Karena itu keluarga perlu meluangkan waktu untuk membangun kepercayaan agar harmonis dan penuh kasih. Gaya hidup sehat dan tidak sehat. Gaya hidup sehat mencakup kebiasaan menjaga tubuh melalui konsumsi makanan bergizi. Oke, yang ketiga itu kurang komunikasi dalam keluarga dan gaya hidup sehat versus tidak sehat. Yang pertama itu kurang komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga dapat menyebabkan hubungan menjadi renggang, munculnya salah paham, dan berkurang saling pengertian. Jika jarang berbicara atau mendengarkan satu sama lain, masalah kecil dapat berkembang menjadi lebih besar. Karena itu keluarga perlu meluangkan waktu untuk bangun kepercayaan harmonis dan penuh kasih. Gaya hidup sehat dan tidak sehat. Gaya hidup sehat mencakup kebiasaan menjaga tubuh melalui konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau begadang. Sebaliknya juga gaya hidup tidak sehat membuat tubuh cepat lelah, mudah sakit, dan kurang bersemangat. Dengan menerapkan pola hidup sehat, seseorang dapat memilih tubuh yang kuat, pikiran lebih segar, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Oke, sekarang ibu mau tanya dulu, ada yang tahu menurut kalian apa yang membuat komunikasi keluarga menjadi sulit? Ada yang tahu? Oke, ibu jelaskan saja. Komunikasi keluarga bisa sulit karena kadang orang malu jujur, takut disalahpahami, sibuk atau tidak tahu cara menyampaikan perasaan dengan baik. Ya, ada yang tahu juga tentang kurangnya komunikasi dalam keluarga bisa menyebabkan apa? Ada yang tahu? Karena ada yang tahu, jadi biar ibu yang jelaskan saja. Yang pertama itu hubungan jadi jauh, tidak terasa tapi jadi kurang dekat satu sama lain. Yang kedua itu masalah tidak selesai karena tidak dibahas, masalah kecil bisa jadi besar. Ketika itu perasaan tertekan, anggota keluarga jadi memandang perasaan sendiri. Yang keempat itu saling bertengkar karena tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan atau diinginkan. Sekarang ibu kasih tugas rumah. Oke, ibu baca. Soal yang pertama, menganalisis gaya hidup yang sedang tren. Sudah menganalisis gaya hidup yang sedang tren. Oke, yang kedua, menilai dampaknya bagi keluarga. Diulang, menilai dampaknya bagi keluarga. Oke, yang ketiga, menilai menurut firman Tuhan tentang keluarga dan gaya hidup dari ketompu materi hari ini. Oke, sudah. Ya, mungkin itu saja. Sekian ketompu pertemuan hari ini. Tapi sebelum ketemu berpisah, untuk itu mari ibu mengajak semua tutup mata dan lipat tangan dengan sebelum ketemu mengakhiri ketompu pertemuan hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menjaga kami dari pagi hingga siang hari ini Tuhan. Kiranya Yesus kami sudah selesai dengan proses belajar mengajar di hari ini. Kiranya apa yang sudah Ibu Guru berikan bisa menjadi
menjadi lokal untuk masa depan kami di kemudian hari.